Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan studi kita dalam kitab Amsal. Minggu lalu kita sudah membaca Amsal pasal 1, ayat 1 sampai 6. Malam hari ini kita akan fokus satu ayat saja, yaitu Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Amsal pasal 1, ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, itu pembacaan firman Tuhan ini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai tema besar dari kitab Amsal ini. Itu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan. Di dalam mempelajari kitab Amsal, ketika kita mempelajari kitab Amsal, kita akan bersama-sama bertumbuh menjadi pemuda-pemuda yang bijaksana. Tapi untuk menjadi pemuda yang bijaksana, ada dasar yang harus kita pegang. Ada dasar yang harus bisa kita miliki sebelum kita bisa menjadi anak-anak muda yang bijaksana. Dasar itu adalah ini, takut akan Tuhan. Makanya dikatakan ini adalah permulaan dari pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini adalah yang sama di ayat-ayat sebelumnya. Yaitu kata yang berbicara tentang kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Dan kesadaran ini bukan hanya sekedar tahu, mengerti, paham, tetapi juga bisa merespon dengan benar. Ketika ada orang yang mengajak kita berbuat dosa, kita sadar, kita tahu itu adalah dosa, kita mengerti, kita paham, kalau kita melakukan dosa itu atau ikut dengan orang tersebut, itu akan melanggar firman Tuhan. Tapi kata pengetahuan di sini bukan hanya sekedar tahu atau paham, tetapi juga kita memiliki respon yang benar, yaitu kita bisa menolak ajakan untuk berbuat dosa tersebut. Nah, itulah yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari kitab Amsal. Tapi dasar yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki takut akan Tuhan. Jadi dikatakan di sini, orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang bodoh, orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak bijaksana, mereka akan menghina hikmat, memandang rendah, tidak mau mendengar, tidak mau mengikuti. Hikmat adalah perkataan-perkataan yang membuat kita tahu bagaimana merespon dengan benar. Dan didikan adalah koreksi. Koreksi ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita membaca kitab Amsal, ketika ada orang yang mengajarkan kita firman Tuhan, kita dikoreksi. Ada orang tidak suka dikoreksi. Kalau kita tidak suka dikoreksi, maka kita akan menjadi orang bodoh. Nah, saya ingat waktu saya masih awal-awal kuliah di FEBC, di Far Eastern Bible College, di sana kan pakai bahasa Inggris. Waktu itu saya tidak terlalu pandai atau sangat-sangat tidak pandai di dalam berbahasa Inggris. Lalu salah satu cara supaya kita bisa belajar lebih cepat adalah kita harus mau dikoreksi. Makanya dulu senior-senior saya bilang, bicara saja, tidak masalah. Salah grammarnya benar atau tidak, kata yang digunakan benar atau tidak masalah, bicara saja. Nah, ketika kita bicara dan kita melakukan kesalahan, nah, teman-teman kita yang tahu, mereka akan koreksi kita. Mereka akan beritahukan, oh itu salah. Baik itu artinya, penggunaannya, maupun pengucapannya. Nah, kalau kita orang yang tidak suka dikoreksi, kita tidak akan pernah belajar. Kalau kita suka dikoreksi, maka kita akan belajar lebih cepat. Kita akan menjadi lebih pintar, lebih pandai. Karena kalian itu jangan menjadi orang yang tidak suka dikoreksi. Kalau ada teman, sahabat, guru, orang tua yang suka mengoreksi kalian harus bersyukur. Karena dengan dikoreksi dikatakan bahwa kalian akan menjadi lebih pintar. Karena orang bodoh yang menghina koreksi, yang tidak suka terhadap koreksi. Nah, kita sudah pelajari ketiga kata ini di minggu sebelumnya. Yang malam hari ini mau kita lihat apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sering dikatakan sebagai bukan seperti kita melihat sesuatu yang bersifat horor, yang bersifat mengerikan, menakutkan. Dan kemudian dikatakan bahwa takut akan Tuhan sama seperti kita menghormati Tuhan. Kita segan terhadap Tuhan. Tapi apa maksudnya juga segan terhadap Tuhan? Apa maksudnya menghormati Tuhan? Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita kalau kita berkata bahwa kita ini takut akan Tuhan? Nah, pertama-tama sebelum kita lihat bagaimana yang sebenarnya takut akan Tuhan, nah malam hari ini kita akan melihat banyak sekali ayat yang berbicara mengenai takut akan Tuhan. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskannya
secara singkat, padat. Dan yang pertama yang mau kita lihat adalah bukan bagaimana caranya, tetapi apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan. Pertama, kalau kita takut akan Allah atau akan Tuhan, itu akan memberikan kita kehidupan. Oh, sangat penting. Kita tentu semua mau hidup, kan? Kita tidak mau menjadi orang yang hidup segan mati tak mau. Tahu hidup segan mati tak mau? Orang yang tidak mempunyai visi, misi, orang yang tidak punya masa depan. Orang yang fisiknya, jasmaninya hidup, tetapi rohnya mati. Berjalan seperti zombie. Kan? Kita mau menjadi orang yang hidup. Dan bukan hanya hidup di dalam dunia ini, tetapi juga mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan yang baik ini, yang benar di hadapan Tuhan? Yaitu harus dengan takut akan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu memberikan kita hidup. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan dikatakan di sini bahwa itu adalah sumber kehidupan. Nah, kalau dibilang sumber berarti yang memberikan kehidupan. Kalau kita mau mendapatkan kehidupan, maka kita harus memiliki takut akan Tuhan. Oke. Amsal 19 ayat 23, takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, nah, Tuhan akan menolong kita pada waktu malam. Ketika kita sedang tidur pun, Tuhan ada beserta dengan kita. Dan itu mendatangkan hidup. Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Nah, ini bukan bermaksud bahwa kalau ada orang mati muda, mati cepat, berarti dia tidak takut akan Tuhan. Tidak juga. Tetapi dalam kondisi tertentu, Tuhan menginginkan kita hidup lebih lama untuk kita bisa mempermuliakan namanya di dalam dunia ini. Tapi kalau ada orang yang percaya Tuhan, sudah takut akan Tuhan, tapi juga mati muda, itu bukan karena dia tidak takut Tuhan. Itu karena Tuhan mempunyai kehendak lain di dalam kehidupannya. Oke, jadi ini adalah sesuatu yang bersifat general atau umum, tapi ada juga yang bersifat khusus. Oke, tapi setidaknya kita tahu kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau Tuhan berkenan tentu kita bisa mendapatkan umur yang panjang. Nah, kita semua mau hidup. Kalau mau hidup, takutlah akan Tuhan. Selain memberikan kehidupan, kita tahu juga bahwa takut akan Tuhan itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Oke, kemurahan Tuhan. Lukas 1 ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Rahmat atau kemurahan sama. Dan kalau kita berbicara tentang rahmat atau kemurahan, itu artinya sesuatu yang sebenarnya layak diberikan kepada kita, tetapi Tuhan tidak memberikannya. Nah, apa yang layak diberikan kepada kita? Hukuman. Hukuman atas dosa. Api neraka. Itu layak diberikan kepada setiap manusia, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena rahmat Tuhan, Tuhan tidak memberikan kita hukuman tersebut. Dia ampuni kita dari segala dosa kita. Itu yang kita dapatkan, kemurahan Tuhan. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ini juga adalah kemurahan. Kenapa? Karena kita tidak layak untuk mendapatkan ketenteraman. Yang layak kita dapatkan adalah kekhawatiran. Karena setelah berbuat dosa kita harus khawatir. Kita harus takut. Karena hukuman menanti kita. Tapi Tuhan berikan kita ketenteraman. Dan berikan kita perlindungan. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa hidup dengan penuh dengan kecukupan, itu karena kemurahan Tuhan. Kita tidak selayaknya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kita tidak selayaknya mendapatkan perhatian Tuhan. Karena kita musuhnya Tuhan. Karena kita melakukan dosa. Tapi kalau kita memiliki takut akan Tuhan, maka Tuhan akan melihat kita, bermurah hati kepada kita, dan akan memberikan kita kecukupan di dalam kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kasih sayang Tuhan juga adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Murka Tuhan yang layak kita terima. Tapi Tuhan tidak berikan kita murkanya, tapi Dia memberikan kita kasih sayangnya. Jadi itu yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan. Nah, satu hal lagi, ketika kita berbicara tentang apa yang kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan, yaitu kita akan menjadi sahabat Tuhan. Wah, siapa yang tidak mau menjadi sahabat Tuhan? Kalian tahu di dalam Alkitab ada seorang yang disebut sebagai sahabat Tuhan, hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Siapa dia? Abraham. Dan kita lihat di sini dalam Mazmur 25 ayat 14.
Apa yang dikatakan Tuhan mengenai sahabat? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita membaca kisah Abraham, yaitu ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, di sana kita melihat Tuhan beserta dengan malaikatnya mampir untuk bertemu dengan Abraham. Dan kita lihat di sana bagaimana Tuhan memandang Abraham. Dia bukan hanya memandang Abraham sebagai manusia biasa, tapi Tuhan memandang Abraham sebagai rekannya, orang yang dia bisa ceritakan tentang apa yang mau dia lakukan. Itu, kalau kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, maka kita akan tahu rencana-rencana Tuhan, baik dalam kehidupan kita maupun dalam dunia ini. Makanya kalau kalian menjadi anak muda sekarang yang sedang mencari-cari apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kalian, baik itu mengenai studi, atau pekerjaan, atau pasangan hidup, atau keluarga, semuanya ini hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian itu takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kalian akan mendapatkan hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi 3 hal ini, 3 hal yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. 3 hal yang kita inginkan ada di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan kehidupan baik dalam dunia maupun di sorga. Kita juga mau supaya dalam kehidupan kita, dalam dunia yang susah ini, Tuhan ada menyertai kita. Kemurahan Tuhan ada dalam hidup kita. Kita juga mau tuntunan Tuhan, tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, 3 hal ini sangat penting untuk kita miliki. Tapi kita harus memiliki pertama-tama takut akan Tuhan. Lalu bagaimana? Atau apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, pertama-tama harus kita tahu dan mengerti bahwa ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Deuteronomi, ini saya belum ganti, harusnya Ulangan 10 ayat 12. Dikatakan di sini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Perintah Tuhan. Nah, bagi bangsa Israel, ketika mereka mau memasuki tanah perjanjian, Tuhan berfirman, kalau kamu betul-betul mau menjadi umatku, kalau kamu betul-betul mau diberkati oleh Tuhan, perintah Tuhan adalah takut akan Tuhan. Prinsipnya sama. Bagi kita orang Kristen, kalau kita mau Tuhan menyertai, Tuhan sayang sama kita, kita harus memiliki takut akan Tuhan. Di sini Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi ini adalah sebuah perintah, bukan sebuah pilihan apakah kita mau takut akan Tuhan atau tidak. Jadi pertama, kalau kita berbicara bahwa ini adalah perintah Allah, berarti kalau kita bilang kita ini adalah anak Tuhan, kalau kita bilang kita ini pengikut Tuhan, maka mau tidak mau, kita harus ikuti. Karena ini adalah perintah. Ini bukan dorongan, ini bukan himbauan, tetapi ini adalah sebuah perintah, maka kita harus menjalankannya. Lalu apa itu takut akan Tuhan lagi? Yang kedua, takut akan Tuhan itu artinya membenci dosa. Takut akan Tuhan bukan hanya sekedar segan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita membenci dosa. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Oh, ini adalah hal-hal, apakah kita mencintai hal-hal ini? Apakah kita suka melihat orang-orang melakukan hal-hal ini? Ketika ada orang melakukan kejahatan, apa yang kita lakukan? Apakah kita senang? Ketika kita melakukan atau tergoda untuk melakukan yang jahat, apa yang kita lakukan? Apakah kita senang melakukannya? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi kalau kita mau takut akan Tuhan, maka kita harus mulai membenci kejahatan. Apa-apa saja kejahatan yang ada, kita harus membenci. Pertikaian, permusuhan, perkelahian, gosip, perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, baik sekarang melalui kehidupan sehari-hari maupun sosial media. Kita harus membenci hal-hal ini. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, di sini ada yang disebut sebagai paralel. Dua hal yang diparalelkan memiliki makna yang sama. Dan di sini kita lihat dua hal yang diparalelkan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan diparalelkan dengan menjauhi kejahatan. Sedangkan hikmat di sini diparalelkan dengan akal budi. Jadi hikmat sama artinya dengan akal budi. Takut akan Tuhan sama maknanya dengan menjauhi kejahatan. Jadi
Kalau takut akan Tuhan, berarti kita bukan hanya benci, tetapi menjauhi kejahatan. Menjauhi artinya ketika kita melihat itu adalah perkumpulan orang-orang yang melakukan kejahatan, kita jangan ikut di sana. Kita menjauhi, tidak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Oke? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Menghindar dari kejahatan, lari dari kejahatan. Makanya kalian harus mulai memperhatikan pergaulan kalian seperti apa. Kalau kalian bilang bahwa kalian mau takut akan Tuhan, kalian juga harus mulai melihat pergaulan kalian seperti apa. Kalau pergaulan kalian adalah pergaulan di mana orang-orangnya melakukan kejahatan, merokok, minum minuman keras, mabuk-mabukan, yang dibicarakan ketika nongkrong adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalian harus mulai menjauhkan diri dari pergaulan yang demikian. Ingat, firman Tuhan selalu katakan, selalu ingatkan kepada kalian bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Rasul Paulus juga berkata, jangan ada orang yang berpikir bahwa dia bisa berdiri, karena pada saat itu juga jangan dia akan jatuh. Oke? Jadi jangan merasa diri kuat, imannya kuat, sehingga dalam pergaulan yang seperti itu pun kita bisa kuat. Tidak. Tuhan memperingatkan kita untuk menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita harus membenci dosa, menjauhi kejahatan. Jangan suka terhadap kejahatan. Jangan suka bergabung dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Lalu apalagi takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan menaati perintah Allah. Dikatakan dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita akan berpegang pada perintah-perintahnya. Kita tidak bisa bilang, aku takut akan Tuhan, tapi aku tidak taat kepada perintahnya. Aku tidak mau taat kepada perintahnya. Itu adalah takut akan Tuhan yang penuh dengan kebohongan. Okay? Takut akan Tuhan harus disertai dengan berpegang pada perintah-perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kalau kita berkata bahwa kita memiliki takut akan Tuhan, maka kita harus sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, kalau kita berbicara tentang sangat suka, ini bukan hanya sekedar kita suka membacanya, kita suka mendengarnya, kita suka, tapi melakukannya kita tidak suka, bukan. Tapi kalau kita berbicara sangat suka kepada perintah Allah, karena ini adalah perintah yang kita suka, maka kita harus melakukannya. Ketika firman Tuhan katakan kepada kita, kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang, contohnya dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Apa yang akan kita lakukan? Kita suka dengan firman Tuhan ini. Kita mau taat kepada firman Tuhan ini. Bahkan kita lebih suka kepada firman Tuhan daripada orang-orang di luar sana yang mungkin ganteng, cantik, sesuai dengan kriteria kita tapi tidak percaya Tuhan. Kita lebih suka dengan perintah Tuhan. Nah, itu namanya takut akan Tuhan. Kejadian 22 ayat 12, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Siapa ini? Kepada siapa Tuhan berbicara ini? Kepada Abraham. Ketika dia mau mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Nah, kalau kita berbicara kita takut akan Tuhan dan kita menaati perintah Allah, bahkan kita mau menaati perintah Allah terlepas dari apa yang harus kita korbankan. Kalau Abraham, saking dia takut akan Tuhan, dia mau menaati perintah Allah, anaknya satu-satunya. Kalau Tuhan memang mau anaknya ini dikorbankan, dia akan korbankan. Bayangkan, Abraham menunggu kelahiran Ishak sampai masa tuanya. Dan setelah masa tuanya, Ishak lahir. Dan ketika Ishak lahir, sudah cukup berusia remaja, Tuhan justru menyuruh dia untuk membunuh anak itu. Bayangkan susahnya, sulitnya. Hatinya pasti tentu sayang kepada anaknya. Tapi di satu sisi, dia mau menaati perintah Tuhan. Karena dia mau takut akan Tuhan. Kita melihat di sini contoh yang diberikan oleh Abraham. Meskipun sulit, meskipun hal yang paling sulit kalau kita mau pikirkan, untuk diminta Tuhan untuk lakukan, apa yang harus kita lakukan? Taat kepada perintah Allah. Kalau kita memang takut akan Tuhan. Lalu, takut akan Tuhan juga artinya tetap setia kepadanya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut akan Tuhan artinya kamu tidak akan pernah
menyimpang daripada Tuhan. Apapun konsekuensinya. Bahkan ketika nyawa kamu menjadi bayarannya, kamu harus bisa setia kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan ini adalah takut karena Dia dapat membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tidak ada satupun yang perlu kita takutkan di dalam dunia ini ketika kita mengikut Tuhan. Kenapa? Yang paling berkuasa atas segala sesuatunya. Bahkan dari hal yang tidak bisa disentuh oleh manusia itu jiwa ini, Tuhan berkuasa. Maka kita harus takut akan Dia. Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini adalah satu pelajaran bagi kalian anak-anak muda. Hidup terkadang begitu sulit, sampai terkadang kita mau membandingkan. Oh, hidup kita kenapa terlalu sulit dibandingkan si ini, si itu, dia, mereka. Padahal mereka tidak taat kepada Tuhan. Padahal mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka melakukan dosa, tapi kenapa kelihatan kehidupan mereka lebih baik? Kita akan jatuh ke dalam momen-momen seperti itu. Hati-hati. Takutlah akan Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ketika ada mulai pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi di dalam hatimu, ingat, aku harus memiliki takut akan Tuhan. Dan yang paling penting adalah, karena ketika mereka pun bisa berbahagia di dalam dunia ini, kebahagiaan mereka hanya sementara. Sedangkan kebahagiaan kita adalah kebahagiaan untuk selamanya, yaitu mengikut Tuhan dan dibebaskan dari dosa dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena biasanya rasa iri akan dilanjutkan dengan, kalau bukan mengikuti mereka, mencoba untuk lebih buruk daripada mereka. Jadi ketika timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, langsung berdoa kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, dan ingat untuk takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan artinya tetap setia kepadanya. Dan terakhir, takut akan Tuhan artinya kita mau memuliakan Tuhan. Ini PS Psalm atau Mazmur harusnya 33 ayat 8. Mazmur 33 ayat 8, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Gentar, mengagumi, memuliakan Dia. Tidak sewenang-wenang di hadapan Tuhan. Sujud, menyembah kepada Tuhan. Ketika kita berbicara tentang takut akan Tuhan, ada orang berbicara mengenai takut akan Tuhan karena mereka bilang, oh bukan seperti horor, tapi hanya sekedar segan. Kalau hanya sekedar segan, itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah memuliakan Tuhan. Menyembah Dia di dalam rasa takut. Menyembah Dia di dalam segala kekudusannya. Orang sekarang mau bertemu dengan Tuhan, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka melompat, mereka menarik Tuhan. Dulu ketika saya masih SMA, ada pemimpin ibadah pemuda. Ketika sedang beribadah dengan lagu musik kontemporer yang berbau rock and roll, orang semua diminta berdiri. Lalu dibilang sambil meloncat-loncat. Kemudian dibilang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dan kalau boleh pegang kaki Tuhan Yesus dan tarik dia turun ke bawah untuk bersama-sama dengan kita. Nah, ini adalah penghinaan terhadap Tuhan. Ini bukan menyembah Tuhan lagi. Tapi kita menjadi orang yang merasa lebih hebat daripada Tuhan. Bayangkan kamu mau pegang kaki Tuhan Yesus dan menarik dia turun. Daniel saja ketika dia mendapatkan penglihatan daripada Tuhan, dia berkata bahwa dia seperti orang mati. Rasul Yohanes, dia sujud menyembah. Kita mau menarik kaki Tuhan Yesus. Bayangkan manusia zaman sekarang yang ibadahnya bukan lagi menunjukkan rasa hormat dan takut akan Tuhan, tetapi menunjukkan kesewenang-wenangan terhadap Tuhan, bahkan merasa lebih hebat daripada Tuhan. Jadi, kalau kita berbicara tentang takut akan Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia dengan rasa penuh kekaguman, penuh kekudusan, ketakutan. Kembali ketakutan bukan horor, tetapi ketakutan karena begitu besarnya Dia. Sesuatu yang sulit untuk digambarkan. Tapi ketika kita merasakan betapa besarnya Allah, kita seharusnya sujud menyembah kepadanya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Makanya dalam ibadah kita, ibadah apapun, baik di ibadah hari Minggu, kebaktian umum,
maupun ibadah-ibadah persekutuan. Bukan berarti karena persekutuan maka sedikit agak longgar, bisa kita agak sedikit loncat-loncat ketika beribadah, tidak. Kalau kita berbicara tentang ibadah, bahkan ibadah pribadi, ketika kita di kamar kita sendiri memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, kita harus menunjukkan rasa hormat dan takut akan Dia. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh sujud menyembah kepadanya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi itu takut akan Tuhan. Lihat, takut akan Tuhan memiliki makna yang sangat banyak ya. Pertama itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian itu artinya kita harus membenci dosa. Benci terhadap dosa dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Kemudian menaati segala perintah Allah. Baik buruk menurut pandangan kita. Tapi kalau Allah memerintahkan, kita lakukan. Kalau Tuhan bilang sama kita bahwa kita tidak boleh minum minuman keras, kita tidak lakukan. Karena itu perintah Tuhan. Kita mau taat. Tuhan katakan tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang, kita juga mau lakukan. Karena kita tahu bahwa itu artinya taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan kepada kita, hormati ayahmu dan ibumu, nah kita mau hormati ayah dan ibu kita. Kemudian, takut akan Tuhan, juga artinya tetap setia kepada Tuhan. Apapun konsekuensinya. Bahkan yang paling mahal sekalipun, yaitu nyawa kita sendiri, kita akan berikan. Karena kita takut akan Tuhan. Dan terakhir, kita mau memuliakan Tuhan. Nah, hal-hal ini yang harus kita catat dan kita ingat ketika kita berbicara bahwa kita takut akan Tuhan. Nah, ketika kita sudah memiliki semuanya ini sebagai dasar, maka tentu Tuhan akan memberikan kita pengetahuan. Tuhan akan menolong kita untuk hidup di dalam dunia ini seturut dan sesuai dengan firman-Nya. Saya mau membaca 3 ayat lagi, Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Hal yang sangat penting untuk kita selalu ingat. Lihat di sini. Dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atau keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, ayat seperti ini sangat jarang dibicarakan di gereja-gereja zaman sekarang. Kita lebih suka berbicara tentang berkat. Kita lebih suka berbicara bagaimana Tuhan menolong kita. Kita lebih suka berbicara bagaimana Tuhan menerima kita apa adanya kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang sama yang sedang kita bicarakan ini adalah Tuhan juga yang begitu mengerikan di dalam penghakimannya. Anak-anak muda, berhati-hatilah dalam kehidupan kalian. Apa yang kalian lakukan di hadapan Tuhan, kalau itu selalu dosa, dan ketika sudah diajarkan bahwa itu dosa, tapi kalian terus melakukannya, maka lihat, yang murka bukan hamba Tuhan. Yang murka adalah Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang murka, kalian tidak perlu takut. Kenapa? Hamba Tuhan hanya kalian temui di gereja. Habis itu, kalian tidak usah datang ke gereja saja. Karena dengan cara tidak datang ke gereja kan kalian sudah terhindar dari murkanya hamba Tuhan. Nggak mungkin hamba Tuhan datang ke rumah kalian dan marahi kalian di depan orang tua kalian. Jadi tidak perlu takut akan murka hamba Tuhan. Takutlah akan murka Tuhan. Dan itu lebih-lebih mengerikan. Jauh-jauh lebih mengerikan. Karena murka Tuhan adalah Dia akan membawa kalian ke dalam api neraka. Lihat di sini. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ini sangat penting. Kalian harus garis bawahi. Kalau kalian punya Alkitab, buka Alkitab kalian. Ibrani 10 ayat 26 sampai 31. Garis bawahi dan hafalkan. Dan di sini sangat penting. Tuhan menghakimi umatnya. Kalau kalian berbicara bahwa kalian adalah orang Kristen, setiap orang Kristen yang berbicara dia orang Kristen, dan selalu berpikir bahwa Tuhan menerima kamu apa adanya, itu adalah kebohongan besar. Yang benar adalah Tuhan juga akan menghakimi kamu sesuai dengan perbuatan. Maka mulai dari sekarang, mari kita betul-betul bertobat dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Lihat, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kalau kita sudah Kristen, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Orang Kristen tidak boleh berada dalam posisi begitu-gitu saja dalam kehidupan rohaninya.
begitu-gitu saja dalam kekudusan. Dia harus bertumbuh menjadi lebih kudus, bahkan sempurna di dalam kekudusan. Dengan cara seperti apa? Kita harus menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Hal-hal yang bersifat jasmani, hal-hal bersifat moral, mari kita sucikan diri kita. Dan yang bersifat rohani, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar, harus kita tinggalkan. Dan terakhir, tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dalam menjalani hidup yang takut akan Tuhan. Karena Mazmur 34 ayat 8-10 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kadang-kadang kalau kita berbicara kita mau takut akan Tuhan, kita juga khawatir. Kita mungkin pikir, oh kalau aku takut akan Tuhan, aku mengikuti perintah Tuhan, tidak bergaul dengan teman-temanku yang melakukan dosa, maka aku akan hidup sendiri dalam dunia ini. Kamu tidak perlu takut hidup sendiri, karena Tuhan bersama dengan engkau. Guru saya selalu mengatakan, satu, bersama dengan Tuhan adalah mayoritas. Kita selalu berpikirkan mayoritas yang benar, mayoritas yang bisa menang, mayoritas yang selalu menang. Lebih banyak jumlah, maka akan menang. Makanya kalau kita lihat, contohnya kompetisi sepak bola kan, ketika sama-sama 11 orang kelihatan imbang. Lalu ketika satu orang kena kartu merah, 11 lawan 10, biasanya kita tahu yang 11 bisa menang. Kenapa? Karena lebih banyak. Apalagi kalau yang kena kartu merah 2 orang, tinggal 9. 11 lawan 9 sulit menang yang 9. 11 bisa menang. Mayoritas, kita selalu berpikir, mayoritas itu yang menang. Maka logika Alkitab mengatakan kepada kita, satu bersama dengan Allah adalah mayoritas. One with God is majority. Harus ingat, selalu ingat. Dan ini adalah ayatnya. Karena Tuhan, katakan sini, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu Dia meluputkan mereka. Rasakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ketika kita mulai hidup takut akan Tuhan, kamu akan rasakan sendiri. Kamu akan rasakan sendiri betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kamu. Ini adalah sesuatu hal yang kembali tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Ini sesuatu hal yang bisa kita rasakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki takut akan Tuhan. Apapun kesulitan dalam hidup kita, kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Jadi, pemuda, takutlah akan Tuhan. Oke, takutlah akan Tuhan. Jadi itulah pengertian hal-hal yang kita dapatkan dan juga kesimpulan atau penutup dari topik kita malam hari ini mengenai takut akan Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh betul-betul memiliki takut akan Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Jadi kita Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu dan ajar kami Tuhan sungguh-sungguh memiliki rasa takut akan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh hidup dengan takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada kami dan Tuhan menyertai kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi mulai dari sekarang kalau ada yang bertanya kepada kalian, apa itu takut akan Tuhan? Kalian harus bisa berbicara seperti membenci dosa, menaati perintah Allah, setia kepada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Oke? Sekarang kita akan masuk ke sharing atau doa. Kalau ada yang mau sharing ataupun menyampaikan pokok doa, dipersilakan.